Hello Sobat Universe, welcome to channel Movieman Universal. Saatnya kami akan menemani waktu luang kalian dengan review film-film terbaik sepanjang masa. Dan kami akan terus update film-film pilihan untuk kalian semuanya. Hati-hati buat kalian yang suka nongkrong, ngopi, atau di bar, siapa tahu seperti kejadian ini. Film yang berjudul The World's End tahun 2013 ini mengisahkan 5 sekawan yang ingin menaklukkan 12 bar legenda. Tapi, bar tersebut ternyata isinya adalah invasi robot alien. Oke, langsung saja kita mulai, tapi sebelum itu intro dulu. Diawali oleh 5 sahabat, yaitu Oliver yang lucu tapi pembawa sial, Peter yang sangat kaya raya, Stephen yang sangat keren, Andy yang sangat kuat, dan Gary King. Pada saat kelulusan sekolah, Gary King yang berambisi mengajak teman-temannya untuk menaklukkan jalur 12 bar surga alkohol yang legendaris. Bisa disebut dengan Golden Mile, namun gagal dan hanya mampu pada bar ke-9. Sekian berpindah ke 23 tahun. Gary King yang sudah berusia 40 tahun mencoba untuk merebut kembali tahta masa mudanya dengan menaklukkan Golden Mile dan berencana untuk mengajak teman-temannya juga. Pertama dia ke tempat Peter yang sudah menjadi mitra perusahaan mobil mewah milik ayahnya. No beast. Hello, Peter. Ia agak tertarik, namun harus izin ke istrinya terlebih dahulu. Suami sayang istri ya. Lalu Stephen, namun ia menolak ide Gary karena dulu Gary pernah menjual gitar kesayangannya untuk membeli narkoba. Kemudian Oliver, agen properti perumahan mewah, tapi tetap saja menolak ajakan Gary. Yang terakhir Andy, yang sudah sukses dan memiliki perusahaan ternama yang lagi-lagi tidak mau ikut misi tersebut. Karena dulunya Gary dan Andy pernah mengalami kecelakaan sebuah mobil yang parah dalam keadaan mabuk. Dengan perasaan yang kecewa, Gary kemudian berkata kepada Andy bahwa ibunya sudah meninggal minggu lalu. Mom died. Dan pergi meninggalkan Andy. Sebagai kesetiaan seorang sahabat, tak disangka-sangka, mereka ternyata semua datang untuk memenuhi permintaan Gary. Dan nampak dari kejauhan, Gary membawa mobil tuanya yang dipakai saat terakhir mereka bertemu. Lalu berangkatlah mereka menuju penginapan dan tanpa basa-basi, disitulah petualangan Golden Mile dimulai kembali. Dengan berjalan kaki, di bar pertama semua berjalan baik-baik saja. Namun, Peter merasa bahwa interiornya sangat berbeda dengan yang ia ingat dulu. Saat Gary menyapa bartender, ia tak mengenali sekelompok Gary, yang akhirnya mereka memesan bir dan meminumnya. Tapi Andy hanya memesan air putih saja karena sudah 15 tahun ia berhenti meminum bir. Di bar kedua, mereka seperti deja vu. It's like deja vu. Karena interior yang sama dengan bar yang pertama, dan bartender juga tidak mengenali mereka sama sekali. Di situ saudara perempuan Oliver yang bernama Sam datang. Hello, Sam. Di mana Sam dulunya pernah diperebutkan oleh Gary dan Stephen. Lalu misi dimulai kembali. Penduduk kota nampak ramah, tapi anehnya tidak ada yang mengenali Gary dan teman-temannya. Sampai di bar ketiga, mereka mengenali seseorang di seberang meja yang bernama Basil. Saat Gary berteriak memanggil namanya, Basil berpura-pura tidak melihat Gary. Bartender melarang mereka meminum karena terlihat foto bahwa kelompok mereka dulunya pernah membuat onar dan dibanet dari bar itu. Namun Gary mengharuskan minum dulu agar misi itu benar-benar berhasil. Lalu Gary terpaksa meminum bir bekas pelanggan yang ada di depan meja, dan misi dilanjutkan kembali. Di bar keempat, saat mereka minum, Peter terkejut akan seseorang yang meminjam kursi.
Ia adalah Shane dan bercerita bahwa dulunya Shane membulinya sampai kena mental. They made me miss more school days and chickenpox. Gary yang tak peduli akan cerita Peter malah mengajak mereka untuk mabuk. Mereka berempat lalu marah kepada Gary dan berencana untuk kembali pulang saja dan tidak melanjutkan misi tersebut. Gary yang kesal lalu pergi ke toilet dan tak sengaja HP-nya tertinggal. Saat HP Gary berbunyi, Andy melihat panggilan masuk yang ternyata adalah ibunya yang katanya sudah meninggal. Di toilet, Gary sangat kecewa karena misi tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Tiba-tiba masuklah seorang anak muda. Saat Gary mengajak bicara, anak itu cuek hingga membuat Gary marah dan berkelahi. Yang tanpa sengaja, Gary membantingnya di lantai. Gary terkaget bukan main saat kepala remaja itu menggelinding di lantai dengan cairan berwarna biru. Andy dan ketiga teman lainnya menyusul ke toilet dalam keadaan marah karena kebohongan atas kematian ibunya minggu lalu. Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba remaja tersebut terbangun dengan posisi hantu jeruk purut. Waduh. Dan datang anggota geng mereka. Semua terlibat dalam perkelahian di toilet. Andy yang mantan atlet rugby menyapu bersih geng remaja itu. Gary mempunyai teori bahwa seluruh kota telah berubah dan diganti robot berdarah biru, sehingga tak ada yang mengenali mereka sama sekali. Dalam perdebatan, Andy langsung meminum alkohol saat itu juga. Gary mendesak teman-temannya untuk tetap melanjutkan Golden Mile dan menghindari kecurigaan robot lain. Namun, di perjalanan bar selanjutnya, nampaknya mereka sudah dicurigai oleh seluruh kota. Bahkan di dalam bar kelima, mereka diawasi oleh semua orang. Gary dan teman-temannya langsung meminum dan menuju ke bar selanjutnya. Di bar ke-6, Oliver yang tidak kuat minum akhirnya pergi ke toilet. Nampaknya Gary mengenali seseorang yang ternyata adalah Trevor, seorang pengedar narkoboy langganannya sekolah dulu. Lalu Gary bertanya apakah dia robot dan mengapa semua berubah menjadi robot. Lalu Trevor menjawab, mereka bukan robot. Dan saat akan dijelaskan, tiba-tiba telepon berdering. Yang ternyata adalah supervisor dari mereka yang ingin menemui Trevor. Dan dia pergi meninggalkan Gary. Saat Oliver kembali, kelompok Gary pun diusir dari bar tersebut. Misi berlanjut di bar ke-7. Mereka meyakini bahwa bartender tersebut adalah robot. Lalu Sam pun muncul bersama teman-temannya yang kembar. Gary menghampiri Sam dan membawanya ke toilet untuk menceritakan apa yang terjadi. Tapi Sam tak percaya dengan cerita Gary, hingga pada akhirnya teman kembar Sam yang ternyata adalah robot ingin menyerangnya. Namun Gary pun muncul untuk menyelamatkan Sam. Steve yang muncul di hadapan mereka malah berkata bahwa Steve sebenarnya suka pada Sam. Tapi tiba-tiba robot itu kembali hidup dan menyerang mereka. Namun dengan sigap, Steve mencopot kepala robot itu. Lalu semua sepakat bahwa mereka adalah robot tanpa otak, atau disebut blank. Di bar ke-8 terlihat berbeda karena dipenuhi oleh banyak pengunjung, sehingga mereka berenam asyik boy dulu. Aduh. Tiba-tiba Steve ditarik oleh seorang yang ternyata Basil. Dia memberitahu apa yang terjadi di kota Newton Haven. Basil memperingati Stephen karena mereka ingin bekerja sama paksa untuk bergabung dengan aliansi mereka lalu menguasai dunia. Setiap manusia yang menolaknya akan diganti dengan robot yang sama dengan cara mendapatkan DNA-nya. Mendengar cerita itu, Steve menghampiri teman-temannya untuk keluar dari bar itu. Oliver dengan santuinya mengajak teman-temannya untuk melanjutkan misi itu, dan sampailah mereka di bar ke-9. Di dalam bar, mereka disambut oleh guru lama mereka. Namun, guru itu malah mengajak mereka untuk bergabung dengan Blanks. Saat Andy mencurigai Oliver karena kemunculan tanda lahir di kepalanya yang seharusnya hilang saat operasi plastik.
Andy langsung memukul kepala Oliver. Dan ternyata si Bilbo Baggins sudah berubah menjadi Blanks. Andy lalu marah dan menghajar mereka semua karena temannya sudah menjadi Blank. Situasi menjadi kacau dan Andy menyuruh Sam dan Gary untuk pergi meninggalkannya. Gary menyuruh Sam untuk melarikan diri. Just go. Dan Gary kembali ke teman-temannya. Sekarang hanya tersisa 4 orang. Mereka saling curiga, lalu mereka membuktikan satu sama lain bahwa mereka bukan Blanks. Yes, Gary. Dari kejauhan, sekelompok Blanks mulai bergerak. Merasa tak aman, mereka berlari di hutan. Di sini, Peter berhadapan dengan Shane dan melampiaskan dendam dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Namun, tanpa disadari, ternyata Peter sudah dikepung oleh Blanks dan ditangkap. Andy dan Stephen yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa terdiam dan berniat untuk ingin meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tapi Gary yang bodoh masih ingin melanjutkan Golden Mile, sampai Andy membogem Gary hingga pingsan. Saat melarikan diri, mereka dikepung oleh Blanks dan bertemu robot raksasa. Tanpa pilihan lain, mereka harus masuk ke dalam bar nomor 10 untuk berlindung. Steve dan Andy yang panik, tiba-tiba kaget melihat Gary yang tersadar dan diam-diam meminum segelas bir sebagai tanda bar ke-10 telah ditaklukkan. Number 10. Kemudian Gary kabur ke bar nomor 11. Saat para Blank berhasil masuk ke dalam, para robot menyerang mereka. Namun Andy menghadangnya dan di saat itu juga Steve menerobos masuk dengan mobil dan memaksa teman-temannya untuk kabur. Tapi Gary lagi-lagi menolak dan berlari ke pub terakhir yaitu The World's End. Di bar terakhir, terlihat segelas bir. Saat Gary akan meminumnya, Andy menghajarnya dari belakang dan ingin mengakhiri semua ini. Saat berkelahi, Andy tak sengaja melihat tangan kiri Gary yang diperban. Lalu Gary menjelaskan bahwa ia berkali-kali mencoba bunuh diri, tapi gagal. Ia merasa kesepian karena teman-temannya sibuk dengan dunianya sendiri. Golden Mile adalah satu-satunya hal dalam hidupnya yang hanya bisa dia capai dan berkumpul bersama teman-teman seperti dahulu kala. Andy yang menyesal kemudian membiarkan Gary menyelesaikannya. Yeah, I do. Pada saat Gary menarik tuas, tiba-tiba lantai turun ke ruang tersembunyi. Dan disitulah markasnya para Blanks. Terlihat sang pencipta mereka, layaknya Zordon, memberitahu untuk bergabung dengan Blanks. Blanks menjelaskan bahwa bumi adalah planet yang buruk dan mereka datang ke bumi untuk menawarkan kehidupan yang lebih baik dengan cara berubah menjadi robot dan hidup abadi. Kemudian Blanks sudah menyediakan versi robot mudanya Gary dan teman-temannya. Namun Gary yang asli malah memenggal klon dirinya dan berkata, There's only one Gary King! hanya ada satu Gary yang asli di alam semesta, yaitu Gary King. Akhirnya Zordon pun putus asa. Tak ada gunanya berdebat dengan Gary yang bodoh dan keras kepala itu, dan membiarkan peradaban manusia. Sampai akhirnya Zordon menghilang dan menghancurkan markas bawah tanah itu. Mereka melarikan diri untuk keluar dan bangunan itu hancur seketika menyebabkan ledakan elektromagnetik. Untungnya Sam datang tepat waktu. Sam? Yes. Dan mereka menuju bukit. Nampak dari kejauhan, seluruh kota dihancurkan. Ternyata kepergian alien telah menghancurkan semua daya listrik di bumi dan menjadikan umat manusia kembali ke abad ke-8, sehingga untuk bertahan hidup mereka harus menanam makanan sendiri. Para robot yang seolah nyala kembali terlihat kebingungan. Mau tidak mau, mereka harus berbaur hidup dengan manusia. Oliver yang kembali sebagai agen properti rumah mewah, Peter kembali dengan keluarganya, Stephen yang menikahi Sam, dan Gary bersama keempat teman robot mudanya, Andy, Peter, Oliver, dan Stephen.
mereka berpetualang untuk bar selanjutnya dan film pun selesai. They call me the king. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Jika ada kesalahan, saran, dan kritik, silakan tulis di komentar. Film apa yang kalian inginkan untuk kami bahas? Silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengetahui update pembahasan film dari Movie Man Universal. Bye!